Shalom. Haleluya. Kita sudah ada di minggu kelima, minggu terakhir di bulan Agustus. Terima kasih untuk PAW ya. Maafkan ada sedikit trouble di sound ya. Ya, ternyata Pak Andre yang bisa menyelesaikannya ya. Ternyata ya dokternya sudah pernah mengalami masalah ya. Untuk masalah membuat kita lebih cerdas ya. Ya selama ini yang sering kena masalah Pak Andre, makanya dia yang lebih cerdas ya. Ternyata itunya harus dilepas, colokin lagi ya. Dan juga sejauh ini lancar ya. Oke, kita mau belajar di minggu yang terakhir ini. Tema besarnya masih sama, yaitu tentang merdeka, tetapi ini sedikit memperdalam apa yang menjadi tema HUT RI ya, yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab ya. Karena itu saya sedikit merefresh yang 2 minggu lalu kita belajar, yaitu bagaimana yang namanya orang Kristen yang sudah ditebus, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut dengan orang yang diurapi juga. Karena Kristen dari kata Kristos yang artinya diurapi. Jadi kita ini kalau mengaku orang Kristen, maka kita adalah orang yang diurapi. Dan ketika kita belajar tentang diurapi, ternyata diurapi itu ada sebuah tugas. Ya, diurapi itu punya satu tugas. Dan urapan dari Roh Kudus itu memudahkan kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemarin saya kasih contoh di Keluaran, ada orang-orang yang Tuhan kasih tugas membuat kemah suci, dan Tuhan berikan mereka urapan Roh Kudus supaya mereka bisa membuat pahatan yang indah, mereka bisa membuat kemah suci sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya menjadi seorang artis pun, menjadi seorang seniman pun, mereka perlu urapan Roh Kudus. Saya juga mengambil contoh 2 minggu yang lalu bicara tentang Simpson. Ya, Simpson dikasih urapan Roh Kudus, dia nggak berbahasa roh, tapi dia apa? Mengalahkan singa. Waduh ya, beda banget ya. Sekarang ada nggak kira-kira yang kepenuhan Roh Kudus lalu bisa angkat tronton gitu? Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul ya? Tentu ada tugas khusus bagi orang-orang tertentu yang Tuhan kasih urapan, Tuhan kasih kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Catatannya, dengan mudah. Simpson mengalahkan singa muda itu seperti mengoyak anak domba, ya, gitu. Jadi gampang banget gitu ya. Yang buat kita itu sulit, buat Simpson yang sudah diurapi Tuhan itu jadi gampang. Ya, jadi urapan itu bicara tentang kuasa yang memudahkan untuk menyelesaikan tugas yang daripada Tuhan. Sehingga saya kemarin juga mencontohkan urapan itu sebagai sebuah seragam, gitu ya. Nah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memakai seragam, dan seragam bicara tentang pelayanan. Seragam bisa bicara tentang melayani, tetapi di balik melayani juga ada sebuah konsekuensi. Kalau kita pakai seragam polisi, di depan kita ada kemacetan luar biasa dan kita diam aja, orang akan mencibir kita. Ini polisi nyanyian, gitu ya. Ada perawat, ada dokter yang pakai seragam, tapi ada orang sakit, diam aja, gimana? Orang akan bilang, dokter kacau ya, ini perawat kacau ya. Ada orang sakit, nggak diapa-apain, gitu ya. Tapi kalau dia nggak pakai seragam, mungkin kita diam aja. Jadi di balik urapan itu ada kuasa, tapi di balik urapan juga bicara tentang ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan kalau itu tidak dilakukan, itu akan mencoreng tidak hanya kita, tetapi nama institusi di balik seragam itu. Ya, kemarin saya bicara bahwa di balik seragam ada sebuah institusi.
Dan yang ditakuti, yang punya kuasa itu bukan orangnya, bukan seragamnya, tetapi institusinya. Kalau kau melawan orang yang berpakaian kepolisian, bukan melawan orangnya, tetapi melawan institusi di balik seragam itu. Kainnya biasa aja, orangnya yang pakai juga mungkin biasa aja, tetapi institusi di balik itu. Ya, karena itu kita mau belajar tentang yang namanya Roh Kudus. Kalau kita sudah bicara tentang urapan, tentu kita bicara tentang Roh Kudus. Dan rupanya Roh Kudus ini menarik. Ada banyak yang tidak percaya kepada iman Kristen itu menyanggah Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, sebetulnya ini satu perikop dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Coba ditampilkan Yohanes 14 ayat yang ke-15, 15 dulu deh, sampai 17 cukup deh kayaknya. Ya, sebetulnya yang disorot adalah ayat yang ke-16. Saya angkat ini karena mungkin ada pun di tempat Anda hidup, ya, tempat Anda bersosialisasi, ada pertanyaan semacam ini. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Judulnya aja itu bicara tentang Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Saya mau tanya, ini semua yang hadir di sini yang mendengarkan saya atau kalau di YouTube, tapi yang hadir di sini tentu semua Kristen. Ya iyalah, pendeta ya, di gereja ya. Pasti semua Kristen. Pasti semua tahu cerita tentang Yesus menjanjikan penghibur. Pertanyaan saya, siapakah penghibur itu? Roh Kudus. Tahu dan kita imani itu Roh Kudus. Nah sekarang ayo kita baca 15, 16, 17. Demikian firman Tuhan, saya baca, Anda dengarkan firman Tuhan ini. Jika kamu mengasihi aku, ini yang bicara Tuhan Yesus. Jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ayat 16, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Ayat 17 baru dijelaskan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita semua percaya ini adalah bicara Roh Kudus. Tetapi kalau bisa mundur ayat 16, aku akan minta kepada Bapa yang akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bicara ini tentu konteks umumnya Tuhan Yesus akan pergi ke surga, naik ke surga, dan Tuhan Yesus akan berikan penolong yang lain. Bahkan di beberapa Injil berkata bahwa kalau lebih baik aku pergi, karena kalau aku nggak pergi, Dia Sang Roh Kudus itu nggak turun. Jadi aku harus pergi, aku harus naik ke atas supaya Roh Kudus itu turun. Yang tidak percaya dengan iman Kristen, mereka berkata begini, loh, emangnya Roh Kudus belum turun? Kan ini Tuhan Yesus ini bicara bahwa nanti akan ada Roh Kudus turun, gitu kan? Intinya begitu ya. Nanti akan ada Roh Kudus turun dan Dia akan jadi penolong buat engkau. Pertanyaannya, emangnya waktu Tuhan Yesus ngomong ini, Roh Kudus belum turun? Loh, kan turunnya hari Pentakosta, betul ya? Setelah doa 10 hari, ada hari Pentakosta. Itu iman Kristen. Tapi coba cerita tentang Simeon. Ketika Simeon ini orang tua yang ada di bait Allah,
dia dijanjikan oleh Roh Kudus kalau dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika dia melihat Mesias, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah turun dulu. Halo, gak usah Simeon deh cerita yang simpel. Bunda Maria, ketika malaikat Gabriel datang, ini kan berarti ceritanya sebelum ini ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan bilang mau akan hamil oleh Roh Kudus. Setelah Bunda Maria katakan siap, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Dan saat itu juga Roh Kudus turun atas Bunda Maria. Saya mau tanya, berarti Roh Kudus sudah turun belum? Sebelum hari Pentakosta. Ngerti ya maksudnya? Kan Tuhan Yesus ini ngomong ketika dia sudah umur 30-an nih, dia bilang kalau nanti akan ada penolong yang lain. Berarti kan harusnya dari timeline itu harusnya ke depan. Nanti setelah saya naik ke surga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, akan ada penolong yang lain. Tapi rupanya Roh Kudus itu sudah ada. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ada banyak karya Roh Kudus. Terus ngapain nunggu hari Pentakosta? Halo, apa yang nunggu hari Pentakosta? Bahkan tadi saya kasih contoh Simpson. Simpson itu ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus ngomong ini. Dan Simpson sudah kepenuhan Roh Kudus. Dia bisa mengalahkan singa seperti mengalahkan anak domba karena Roh Kudus. Berarti dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal itu ribuan tahun sebelum Pentakosta. Yang aneh gitu ya. Itu nggak aneh. Misalnya nih ada Mas Wawan daripada kembali dari Pak Wawan ya. Di sini ada dua yang namanya APP ya. Ini saya panggil Mas Wawan aja ya. Kalau Mas Wawan ada di Semarang, kemudian saya bilang kepada dia, nanti akan datang apa? Dia bilang apa? Oh, kan udah di Semarang. Kan udah datang. Ngapain digantiin lagi? Pasti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Ada amin? Ini jangan coba-coba bilang amin ya. Berarti yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Amin ya? Enggak lah. Iya, iman kita yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu Roh Kudus titik. Tapi bagaimana menjelaskan ini? Saya tahu kita semua sih tidak ada masalah dengan ini. Cuman kalau di luar nanti kalau ditanya hal semacam ini, bagaimana jawabnya? Bukankah Bunda Maria diurapi Roh Kudus? Bukankah Elizabeth emaknya Yohanes Pembaptis? Bahkan Yohanes Pembaptis pun dikatakan dari sejak kandungan dia penuh oleh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang nanti akan ada yang datang. Padahal sudah datang sebelumnya. Gimana jawab? Perlu diketahui bahwa dalam buku cetak dan buku elektronik Perjanjian Lama itu mulai mana sampai mana? Dari Kejadian sampai kitab terakhir Perjanjian Lama apa yuk? Maleakhi, mantap ya. Dari Kejadian sampai Maleakhi itu bicara Perjanjian Lama. Dan biasanya kita bilang Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Itu menurut buku yang dicetak. Tapi menurut konsep teologi Kristen, Perjanjian Lama itu sampai kapan?
sampai Tuhan Yesus bangkit. Jadi titik perbedaannya itu sampai Tuhan Yesus bangkit. Makanya Tuhan Yesus hidup itu terkadang dia bicara perjanjian lama, terkadang dia perjanjian baru. Karena Injil, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih dalam masa transisi. Makanya mereka berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar, tapi dia terkecil di dalam kerajaan surga. Yohanes Pembaptis itu terbesar, tapi dia paling kecil di kerajaan surga. Mana ya? Apa maksudnya? Karena Yohanes Pembaptis itu dia melihat Tuhan Yesus, dia kenal Tuhan Yesus, mungkin dari kecil sudah main bareng Tuhan Yesus. Ingat, Yohanes Pembaptis itu sepupunya. Ya, saya sama tadi nggak ada sepupu saya. Ya, Nia sama Evan itu sepupuan, gitu ya. Tentu dari kecil udah pernah ketemu, dari kecil udah pernah main bareng, gitu ya. Evan itu anaknya kakak saya, yang kedua, ya. Pasti sudah pernah main bareng, WA-WA-an, pernah video call, ya. Artinya Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis mungkin juga saling mention di IG, ya. Ya, saling chat gitu ya di WhatsApp gitu ya, mungkin ya. Artinya Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu dekat, tetapi dia yang paling besar itu paling kecil di kerajaan surga. Kenapa? Dia nggak bisa lihat kalau Tuhan Yesus yang sempurna. Sedikit lagi sebetulnya dia akan lihat karya Yesus yang sempurna, tapi dia nggak bisa lihat. Tahu kan? Sudah mati duluan. Ada di penggal. Sudah mati duluan. Dia aduh dikit lagi ya. Kan begitu ya. Sama seperti Musa sudah jalan 40 tahun di padang gurun sampai di puncak Pisgah. Tuhan kasih lihat, tapi nggak boleh masuk. Aduh dikit lagi gitu ya. Ini dikit lagi gitu ya. Ya harus Pembaptis juga begitu. Ya itu mengapa Tuhan Yesus bilang. Tapi intinya perjanjian baru itu dimulai dari kebangkitan Kristus mengalahkan maut sampai selesai. Sampai hari ini, bukan sampai wahyu-wahyu. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali itu masih perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang tadi itu Roh Kudus turun atas Bunda Maria, itu perjanjian lama sebetulnya. Roh Kudus turun atas Simeon, itu perjanjian lama. Nah, ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu punya pekerjaan yang berbeda dengan perjanjian baru. Tuhan kok berubah-ubah gitu. Nanti ya itu kita bahas nanti. Tetapi yang pertama apa bedanya? Apa bedanya? Roh Kudus dalam perjanjian lama itu dia tinggal atau turun atas beberapa orang pilihan saja. Kemarin belum lalu saya bicara imam, raja, dan nabi. Ya, tiga itu diurapi oleh Kudus dengan simbol diminyaki, diurapi dikasih minyak. Ya. Tetapi juga Roh Kudus turun atas orang-orang yang diberi tugas khusus, seperti yang membuat tali Allah, ya, di Keluaran 23 salah. Tapi perjanjian lama, orang yang diurapi Roh Kudus itu hanya menyelesaikan tugas itu saja. Setelah itu dia sudah. Jadi hanya sementara, gitu ya. Diurapi Roh Kudusnya hanya sementara. Ditambah lagi, tidak harus orang itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan diurapi oleh Roh Kudus itu sekarang. Tapi perjanjian lama enggak? Benar. Berarti Simpson itu nggak percaya ya enggak? Maksudnya ada orang-orang yang tidak percaya itu diurapi oleh
Saya kasih contoh, ada yang namanya Bileam. Dibilangkan 24 ayat yang kedua dan ketiga. Sebetulnya kalau mau baca kisah Bileam dari ayat 22, pasal 22. Tapi di sini saya yakin banyak guru sekolah minggu jadi masih ingat cerita Bileam. Ada yang bisa bercerita? Ya, kira-kira Bileam itu siapa? Bileam itu dukun. Serius. Jadi Bileam itu dukun yang disewa untuk mengutuk orang Israel. Ini background ceritanya si Bileam ini. Nah pertanyaannya, coba ditampilkan bilangan 24 ayat yang kedua. Bileam itu dukun yang dipanggil untuk mengutuk orang Israel. Pada waktu itu orang Israel masuk ke tanah Kanaan ya, dalam perjalanan. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, ini menarik. Maka Roh Allah menghinggapi ini. Ingat ya, ini orang bukan orang percaya, bukan. Tapi ditulis jelas ya kita, Roh Allah menghinggapi dia. Kemudian ayat 3, lalu diucapkannya lah sanjaknya. Katanya tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Yang kemudian intinya yang dia tadinya mau mengutuk, disuruh mengutuk, malah memberkati. Tapi yang menarik, Bileam itu bukan orang percaya. Dari mana kita tahu membuka? Di 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam. Berarti jalannya Bileam itu yang benar apa yang tersesat? Tersesat. Ya, anak Beor, pas ya tadi anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Dia dikasih duit untuk mengutuk orang Israel. Jadi jelas Bileam itu nggak benar. Ya, intinya begitu. Bileam ini nggak benar, tapi yang menarik dia diurapi, benar ya? Dan saya ngomong, jadi Bileam ini bisa kita bilang Mesias juga. Masih kan Mesias artinya diurapi. Jadi perjanjian lama, Roh Kudus turun tidak terbatas hanya kepada orang percaya, bahkan suka-suka Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya, kalau dibuka, nanti buka di rumah aja. Yesaya 41 ayat 1 pun dikatakan Raja Kores. Raja Kores itu bukan orang percaya. Itu pun ditulis dia diurapi. Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? Coba kita buka di 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai tanda milik Allah. Jadi yang dikasih meterai siapa? Semua orang, atau suka-suka Tuhan, atau semua orang yang percaya? Hanya orang yang percaya. Itu perjanjian baru. Ingat, perjanjian lama Bileam, Kores diurapi Tuhan. Tapi perjanjian baru yang diurapi Tuhan hanya yang dimeteraikan oleh Tuhan. Hanya orang-orang percaya tok. Hanya orang-orang yang percaya. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7
38. Barang siapa percaya kepada, barang siapa itu satu orang, dua orang, tiga orang, banyak ya, banyak. Barang siapa percaya kepada, syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39 Next. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Ingat, saya tadi bilang Injil itu ada di pertengahan, makanya bicaranya akan diterima. Belum loh. Belum. Diterimanya kapan? Pentakosta. Akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan, dia belum bangkit. Makanya batasnya ketika Tuhan bangkit mengalahkan maut. Makanya Paulus berkata, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Tuhan Yesus cuma mati doang, ya Yesus belum dimuliakan. Tapi ketika Yesus dimuliakan, maka roh itu akan datang. Belum ya? Belum berarti. Itu perbedaan yang pertama, bahwa Roh Kudus itu hanya datang kepada orang percaya, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Perjanjian Lama hanya nabi, raja, sama imam. Wes kita ditambah orang-orang khusus yang Tuhan memang mau pakai. Yang kedua, perbedaan yang kedua, Roh Kudus di Perjanjian Lama itu datang dan pergi. Ya. Roh Kudus di Perjanjian Lama itu datang dan pergi. Contoh, Mazmur 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Ada beberapa versi yang menulisnya ayat 13. Yang betul. Mazmur 51 ayat 11 ini adalah tulisan dari Raja Daud ketika dia sadar dia berdosa kasus Betseba. Ya, dia ambil istri orang, suaminya dia terbunuh, ya kan? Dia kemudian dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan ketika dia menyesal dosanya, dia menulis mazmur ini. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Jadi bisa kan roh yang kudus itu ditarik dari dalam? Bisa. Perjanjian lah. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur. Ya. Jadi awalnya Saul disertai oleh Roh Kudus, tapi kemudian Roh Kudus mundur. Ya, karena Saul sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Ini perjanjian, tapi perjanjian baru aku akan memberikan penolong yang lain dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu berarti bisa mundur ya. Halo. Selamanya itu berarti bisa mundur. Saya aku akan menyertai di selama-lamanya. Ini contoh ya. Budi udah pakai lagu ya. Repot ya. Repot disertai sama pendeta selama-lamanya mah repot ya. Kalau menyertai selama-lamanya itu nggak mungkin mundur. Ya. Kalau Ibu Natalia Endah Herawati berkata kepada suaminya, Mas Wawan Gunawan, siapa ya? Lupa ya. Bukan ya. Ya pokoknya Mas Wawan lah. Saya lupa namanya. Ya, Mas Wawan dan bilang, suamiku, aku akan menyertaimu selama-lamanya.
Berarti selalu ada? Selalu. Boleh berpisah? Gak boleh. Selalu harus ada. Di mana ada Mas Wawan, di situ ada Mbak Eda. Itu udah harus, karena janjinya selama jelas ya. Kalau cuma 10 tahun terus kemudian Roh Kudusnya pergi, berarti ayat ini salah. Gitu kan? Kalau cuma 2 tahun terus engkau berbuat dosa terus Roh Kudus pergi, seperti Saul tadi, maka Roh Kudus maka ayat ini jadi salah. Jadi yang pertama, hanya orang percaya sekarang, hanya orang percaya yang mendapat urapan. Yang kedua, urapan itu tinggal tetap. Itulah mengapa Tuhan bilang nanti, karena akan ada pekerjaan yang lebih besar. Itu nanti. Memang Roh Kudus memang sudah hadir di perjanjian lama, sudah berkarya di perjanjian lama, sudah. Tetapi dia hanya berkarya di sektor-sektor yang besar. Raja, nabi, imam, itu bicara tentang kemaslahatan orang banyak. Raja itu kan untuk fungsi yang lebih luas. Ini kalau sekarang itu yang diundang Pak Presiden, Pak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, itu juga, ya, Pak Wali Kota, juga. Itu doang. Karena apa yang dia lakukan punya dampak yang luas, tapi kecil. Saya ulangi, mereka punya dampak yang luas, tapi impact-nya, perbedaannya itu kecil. Saya mau tanya, saya ya, kita ya, kadang-kadang kita seumuran. Kita, lebih tepatnya saya, itu sudah mengalami 4 presiden. 6 ya, wow, 6 presiden ya, wow banget ya. Saya lahir di era Pak Harto, kemudian seterusnya tentu saya mengalami ya, mulai Pak Harto sampai Pak Jokowi sekarang. Ketika presiden berganti, jujur ya, ada semua orang mengalami presiden berganti. Hidupku berubah. Tiba-tiba Pak Jokowi diangkat jadi presiden, langsung suami istri yang tadinya ribut jadi aku, gitu kan? Enggak ya? Yakin nih? Ya, tadi anak nakal gitu ya, wah nakal banget ya. Suami yang nakal, ya habis duit, ya. Sukanya pasang mogel misalnya, ya. Pulang-pulang duitnya habis, ya. Makanya ada yang bilang, jangan ada bercandanya ini bekam ya. Ya kalau pasang mogel pulang nggak ada duit, habis-habisan. Aduh, begitu presidennya ganti, oh puji Tuhan, suami saya berubah. Ada yang gitu? Ada. Boleh kesaksian, nggak ada ya? Nggak ada pasti ya. Wah presidennya ganti, bini lu tetap setuju? Ya. Mau presidennya berganti apapun, wali kotanya ganti bagaimanapun, kebijakan yang ada dirubah se-ekstrim apapun, yakin. Istri yang nggak bener ya tetap nggak bener. Anak yang nakal itu tetap nakal. Nggak ada efek yang mendasar. Tapi memang dampaknya luas. Tapi begitu Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya, ingat, di balik urapan Roh Kudus ada tugas. Di balik urapan Roh Kudus ada tanggung jawab. Ketika kau menyerahkan yang namanya Roh Kudus, atau pakai yang namanya seragam, maka kau punya tugas melayani. Dan ketika Roh Kudus masuk ke dalam orang-orang yang percaya, maka hasil tidak hanya bicara hasil secara fisik,
tetapi lebih kepada hasil secara iman. Tuhan rindu ketika ada Roh Kudus di dalam istri, maka ada pertobatan di diri suami. Amin. Harus ada. Ketika ada Roh Kudus yang turun atas suami, akan ada pertobatan. Makanya Tuhan bilang satu orang percaya, bertobat, seluruh isi rumah dibuang, enggak? Diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Karena satu orang tadi dikasih berapa? Susah Tuhan, enggak suami saya buat kepala batu. Ada di sini yang suaminya buat kepala batu? Enggak ada lah, kalau suaminya sebelahnya. Ya, kalau saya ngacung repot Pak Pendeta ya. Sebetulnya ada suami yang kepala batu, ada ya. Ya, ada istri-istri yang berlimpahan kata-kata gitu. Ada. Halo suami-suami, ada istri yang berlimpahan kata-kata, punya karunia berkata-kata lebih gitu ya. Ada ya. Tapi gak enak lah, masa mau angkat tangannya istri sebelah ya kan. Susah Pak Pendeta, mau diubah susah. Saya mau bilang sama susahnya ketika Simpson mengalahkan singa muda tanpa Roh Kudus. Susah. Simpson mengalahkan singa muda tanpa Roh Kudus, susah kan? Tapi kalau Simpson mengalahkan singa muda dengan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, firman Tuhan bilang seperti memoyang anak domba. Kecil. Amin. Tunggu Pak Pendeta ini aminnya berat ini. Ini aminnya berat. Saya punya kesaksian Pak Pendeta. Saya bikin istri saya tobat itu butuh waktu 25 tahun. Berat. Ketika kita percaya Tuhan, membawa anak-anak kita percaya juga kepada Tuhan, susah. Belum, susah. Ada kok ada ya? Nggak ingat ada silong. Oh ada ya. Pak Darto punya anak-anak 4. Saya yakin Pak Darto punya impian bisa mewarisi keempat anaknya bukan rumah mewah. Bisa mewarisi keempat anaknya bukan tanah yang luas, tetapi bisa mewarisi anak-anaknya iman kepada Kristus. Susah kan? Saya mau bilang itu bahkan lebih susah daripada Pak Darto pengen kasih warisan rumah mewah. Ya, lebih gampang mewarisi rumah mewah, ya kan? Gampang ya sih. Tapi mewarisi iman kepada Kristus itu sulit. Tetapi akan jadi mudah kalau Pak Darto punya urapan Roh Kudus. Maka dari itu ketika engkau menjalani hidup ini dan merasa berat, tapi engkau tahu ini tugas dari Tuhan. Engkau sebagai istri tahu engkau harus tunduk pada suami walaupun itu berat. Amin, istri-istri. Walaupun itu berat, saya harus tetap lakukan. Gimana caranya supaya nggak berat? Pagi hari berdoa, Tuhan, hari ini aku perlu berdoa. Aku perlu banget. Di sini ketika melihat wajah suami yang genjarin, ya, wajah suami yang bangun tidur itu udah jengkelin lah, udah gabut begitu. Ya. Tapi karena ada sukacita yang dari Roh Kudus, ada damai sejahtera yang dari Roh
suami. Tapi menurut saya, mungkin orang dunia bilang susah punya suami kayak lu. Susah punya suami kayak suami lu, gitu maksudnya, ya kan? Ada yang punya pengalaman begitu ya. Iya, maksudnya saya dulu, Pak Pendeta ngerti ya. Semua temanku bilang, aduh suami model itu dibuang aja lah. Suami model itu dibuang aja, dijual banyak. Bisa main celana dalam ya. Ya model begitu buang aja lah. Itu kata-kata ini. Kenapa? Susah menurut pandangan. Tapi saya mau bilang kalau engkau lakukan itu tanpa kurang fokus, saya juga bilang sama, susah. Ya. Ketika saya di konser ini dicurhatin, suami saya begini, dalam hati juga saya bilang susah ini. Ya, saya juga dalam hati bilang ini susah. Tapi kita punya iman, kalau Rahman Kudus turun atas kita, yang susah jadi guru-guru sekolah minggu yang saat ini masih belum bisa bertatap muka dengan anak-anak. Susah nggak menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak? Saya yang lihat ibadah sekolah minggu live saja, yang langsung begitu, itu aja susah ya. Gurunya ngomong apa, anaknya lari ke sana, lari ke sini. Saya dalam hati aku berat sekali di sekolah minggu ya, berat ya. Apalagi sekarang harus video call, harus bikin konten. Kemarin sampai ada gitaris muda yang harus perform untuk sebuah konten ya. Demi jadi berkat buat anak-anak sekolah ini. Susah. Tapi saya mau bilang, kalau engkau melakukan itu dengan kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, itu gampang. Dan pelayanan yang kau lakukan tidak hanya pelayanan semusim. Ingat Roh Kudus di Perjanjian Baru itu ada dan terus ada. Di dalam kepanitiaan itu hanya berlaku 6 bulan kontraknya. Kepanitiaan hari baru ini 6 bulan kontraknya 6 bulan ya, sampai Januari mungkin bubaran ya. Itu kita masih punya emblem panitia hari baru. Tapi setelah dibubarkan, merdeka. Saya udah nggak punya kewajiban pelayanan, gitu ya. Bener ya? Mas Budi ikut panitia CA50 ya. Setelah CA50 selesai, merdeka. Haleluya, ya. Pelayanan selesai. Saya mau bilang ya, pelayanan Budi di CA50 selesai. Tapi pelayananku sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, kapan selesainya? Nek dengan inayah. Itulah mengapa urapan Roh Kudus harus ada di dalam kita selamanya. Ketika Budi sekarang menjadi suami, dia perlu berapa supaya jadi suami yang benar, supaya jadi suami yang seturut dengan firman Tuhan. Ketika dia jadi seorang ayah nanti, dia tetap perlu urapan Roh Kudus. Ketika dia jadi seorang kakek, dia tetap membutuhkan urapan Roh Kudus. Itulah mengapa kita hanya bisa merdeka yang bertanggung jawab kalau kita punya urapan Roh Kudus. Kalau nggak punya, saya mau bilang susah.
Kalau kau jadi Kristen tapi nggak punya ungkapan roh kudus, sorry kata-kata saya keras. Lebih baik jangan jadi Kristen. Malu-maluin orang Kristen. 2 minggu yang lalu saya bicara, ada banyak orang yang dipertikaikan oleh Tuhan dan tidak bertanggung jawab, maka dia akan jadi lebih jahat daripada orang yang sebelumnya. Saya melihat ada banyak orang Kristen yang lebih jahat dari orang yang bukan Kristen. Saya pernah melihat pendeta yang lebih licik dari orang biasa banget. Jadi kalau kau punya emblem Kristen sudah bangga, kau hanya melihat KTP dan bilang agama Kristen dan kau sudah bangga, nanti dulu. Dan kau harus memiliki beberapa kudus. Supaya apa yang jadi tugas-tugasmu, apa yang jadi pelayananmu, apa yang jadi tanggung jawabmu bisa kau lakukan dengan mudah. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Untuk pengumuman sepekan yang akan datang, nanti sore masih ada ibadah yang kedua, pujian Ibu Vika, singer Veronica dan Saudari Dina. Untuk LCD Saudari Tia Hana Ayu, firman Tuhan masih disampaikan oleh Bapak Gembala. Musik Bapak Danu, Saudara Rian dan Bapak Alfian. Untuk pelayanan sepekan ini kita masih menggunakan ibadah online. Pada hari Selasa, persekutuan doa malam itu offline ya, hanya hari Selasa. Persekutuan doa malam kita offline. Petugas Bapak Purwoko. Untuk hari Rabu, ibadah PWK online firman Tuhan oleh Diaken Suharti. Pada hari Kamis, persekutuan pria Kristen juga masih ibadah online. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yakub Suparja. Pada hari Jumat, KPK juga masih ibadah online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Sumarno. Hari Sabtu persekutuan doa pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Sugeng Riono. Minggu depan kita akan melakukan ibadah 2 kali. Pada kebaktian yang pertama, penerima tamu Bapak Ibu Firman, pujian Ibu Sugeng, Bapak Andreas Sandra dan Ibu Rika, LCD Saudari Sasa, firman Tuhan Pendeta Samuel Ria Utomo, pengumuman dan doa syafaat oleh Bapak Yakub Suparjo, musik Saudari Veronica, Bapak Budi dan Bapak Danu. Untuk perjamuan suci, Penatua Sumarno, Diaken PB Kristiana, Diaken Kristiana dan Diaken Suharti. Laporan kas pembangunan tahap yang ketiga. Sampai tanggal 29 Agustus 2020, kita masih mempunyai saldo 17.153.930 rupiah. Laporan persepuluhan sampai Minggu tanggal 23 Agustus 2020 11.506.000. Sedangkan laporan keuangan panitia hari baru sampai tanggal 29 Agustus 2020 kita masih mengalami defisit 13.783.500 rupiah. Untuk warta khusus, minggu depan merupakan minggu pertama di bulan September. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Mari kita mempersiapkan diri selama sepekan ini supaya tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan pada minggu depan kita diberi kesempatan memberikan persepuluhan. Mari kita memberi dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkatnya bagi kita. Untuk pengumuman yang kedua, dalam rangka HUT YIA Chandra yang ke-29, panitia mengadakan lomba desain logo HUT
Lomba ini dibuka untuk semua jemaat GKI Candrokusumo, juga anak-anak PPA. Desain bisa diserahkan kepada Saudari Veronica atau dikirimkan ke email yacandrokusumo@gmail.com pada paling lambat tanggal 30 September 2020. Jadi masih 1 bulan ya. Dan kalau namanya lomba dan pastinya nanti ada hadiahnya Kata yang ketiga, kami menginformasikan kepada para pelayan Tuhan di ibadah tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diserahkan H-1. Kalau yang ini mungkin semua sudah paham ya. Kita sudah lama online jadi kita sudah paham. Demikian untuk warta sepekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.